Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dermawan SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam, semester 4. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang kegiatan manajemen operasional dan berikan contoh aktivitas nyata tahapan penerapan yang harus dilakukan manajemen operasional suatu perusahaan yang diketahui. Contoh nama bisnisnya atau perusahaannya bisa di sektor apa saja, barang ataupun jasa. Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang biasa dijual belikan. Fungsi manajemen operasional yakni dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebutuhan operasional. Manajemen operasional mesti juga memperhatikan mengenai sistemnya, mengenai hak pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen operasional. Kegiatan manajemen operasional di sektor yaitu berupa produk barang dan produk jasa. Untuk produk barang ada manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, perumahan. Untuk produk jasa, jasa profesional, pendidikan hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, jasa perbaikan. Contoh aktivitas nyatanya yaitu perusahaan susu sapi. Saat ini sangat banyak sekali kasus tentang gizi buruk di negara kita. Daerah yang terpencil dan masih jauh dari jangkauan pemerintah sangat banyak yang mengalami kasus tersebut. Kami ingin memberikan suatu inovasi baru tentang pembuatan susu yang segar, yang salah satunya adalah upaya untuk mencegah dan pengurangan adanya kasus gizi buruk. Kami memiliki ide ini karena terbukti bahwa kebutuhan gizi di Indonesia masih kurang. Terbukti dengan adanya kasus gizi buruk di Indonesia, kami beranggapan bahwa langkah ini sangat tepat untuk sebuah pengembangan usaha kami dengan menawarkan produk yang baik dan dengan harga yang sangat terjangkau untuk mendapatkan suatu simbiosis mutualisme. Di dalam usaha industri peternakan ini kita dapat memiliki beberapa manfaat lain, yaitu penggunaan kotoran sapi yang nantinya digunakan untuk pupuk kompos sebagai bahan industri tanaman hortikultural, di mana tanah yang digunakan menggunakan campuran kotoran sapi sebagai pupuk alami yang tidak merusak kandungan unsur harta dari tanah. Beberapa strategi yang kami gunakan di sini adalah: 1. Perencanaan produksi pupuk kompos dari produksi susu sapi segar, yaitu strategi 1. Pembelian sapi dengan harga miring dan memiliki sapi yang terbaik dengan harga yang murah. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 3. Pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan limbah kotoran peternakan sapi. Keempat, pemasaran kepada produk hidroponik dan hortikultural sebagai perusahaan yang sangat membutuhkan pupuk kompos. Yang kelima, penyuluhan terhadap petani untuk menggunakan bahan alami sehingga kita tidak merusak tanah dengan adanya bahan kimia. Keenam, menjual produk dengan harga bersaing. 7. Memiliki lokasi wilayah kota yang memiliki lahan kecil dan membutuhkan penghijauan. Kedelapan, mencari bahan dengan peternakan sapi dari masyarakat sehingga limbah dari sapi dapat diolah. Kebijakan 1. Mencari sapi perah yang terbaik dengan produksi susu yang terbaik. 2. Memiliki tempat yang jauh dari pemukiman agar tidak mengganggu masyarakat. 3. Mempromosikan dengan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya produk tanaman organik, yang dimana produk organik tidak lebih laku untuk menuju pasar internasional. Selanjutnya, program kerja. 1. Pengumpulan anggota untuk mempersiapkan pendirian badan usaha.
2. Merekrut dan mempersiapkan susunan organisasi dalam pemilihan pengurusan. Yang ketiga, mempersiapkan surat-surat dari izin untuk pendirian badan usaha. 4. Mendirikan peternakan sapi perah untuk mendapatkan bahan baku susu dan pupuk kompos. Kelima, membeli mesin untuk pengelolaan susu sapi dan pengelolaan pupuk kompos. Keenam, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai tindakan awal untuk promosi. 7. Memberikan penyuluhan fungsi tanah agar merawat dan menjaga zat penting yang terkandung dalam tanah. 8. Memasarkan produk kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan pertanian hidroponik dan hortikultura. 9. Mendekati masyarakat perkotaan yang memiliki lahan sempit dan memberikan pengarahan tentang penghijauan di daerah perkotaan. Visi misi perusahaan. Visinya menjadi perusahaan yang sosialis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan ikut serta dalam memperkembangkan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Misi membangun masyarakat yang sehat bersama susu sapi segar, memenuhi gizi masyarakat dengan konsumsi susu sapi yang segar, mengembalikan unsur-unsur hara dan zat lain di dalam tanah dengan olahan pupuk kompos, olahan susu sapi segar, mengembangkan penanaman menggunakan teknik hortikultural untuk menjaga tingkat unsur hara pada tanaman dan membangun perhijauan di daerah perkotaan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.